Hai guys, pernah nggak sih lo lagi duduk, sendirian mata lihat layar HP, jempol udah gemeteran di atas nama dia? Hati lo deg-degan nggak karuan? Pikiran muter-muter, gue kirim nggak ya? Kalau gue chat sekali lagi, siapa tahu dia bales. Atau, lo cuma pengen ngerasa nggak sendirian. Tapi sebelum lo pencet tombol itu, berhenti sebentar guys. Tarik napas dulu. Beneran, tarik napas dulu guys. Karena ini bukan cuma tentang ngechat orang aja. Ini soal diri lo. Soal lo yang lagi berjuang buat nggak kehilangan diri sendiri. Soal siapa lo saat dunia nggak ngasih respon apa-apa. Saat keheningan itu teriak lebih keras dari suara notifikasi manapun. Lo bisa kejar, atau lo bisa bangkit guys. Lo bisa milih nyimpen harga diri daripada buang-buang harapan. Lo bisa milih tenang daripada masuk ke drama yang sama. Lo bisa milih kuat, walau nggak ada yang lihat perjuangan itu. Karena ini bukan soal dia yang nggak bales, tapi soal diri lo yang lagi belajar gimana caranya pulih dan bangkit. Gimana caranya sayang sama diri sendiri lagi. Gimana caranya berdiri, meski lo pengen banget rebah. Jadi sebelum lo pencet kirim, coba dengerin suara kecil di dalam hati lo, yang bilang, lo udah cukup, lo berharga. Lo nggak perlu ngejar siapa-siapa buat ngerasa berarti. Dan kalau lo butuh cerita, gue di sini. Nggak sebagai orang asing, tapi sebagai teman guys, yang pernah juga nahan air mata sambil nunggu satu chat yang nggak pernah datang. Pertama, lo pernah nggak sih ngerasa kayak, kenapa sih susah banget buat berhenti ngechat dia? Padahal lo tahu nggak bakal ngubah apa-apa juga. Tapi tetap aja, dada lo sesek, kepala kayak muter di playlist yang itu-itu lagi. Lo pengen ngomong apa aja, asal lega. Karena kalau disimpen, kayak bakal meledak. Tapi sebenarnya, yang lo cari itu bukan dia guys. Yang lo cari itu penutupan, rasa tenang. Dan sayangnya, otak lo nganggep dia satu-satunya jalan ke arah sana. Karena cuma dia yang masih terasa akrab. Tapi lo sadar nggak guys, tiap kali lo ngechat dari rasa takut, dari rasa butuh, lo tuh lagi nyerahin remote emosi lo ke dia. Kayak, nih lo yang tentuin gue tenang apa enggak. Padahal ya, kuat itu bukan tentang gue harus benerin ini, tapi tentang gue berani ngelewatin ini. Berani ngerasain sakit, berani diam di tengah sepi, berani ngadepin ribetnya isi kepala sendiri tanpa buru-buru nyari pelarian. Karena satu-satunya yang bisa lo kontrol itu bukan dia, bukan situasi, tapi diri lo sendiri. Respon lo, napas lo, pilihan lo, itu sepenuhnya milik lo, dan itu kekuatan lo sebenarnya guys. Poin kedua, diam lo itu bukan berarti lo lemah guys. Justru di situ letak kekuatannya. Waktu lo nggak ngechat, mungkin lo mikir dia nggak bakal ngeh kayak, ya udah, gue nggak penting lagi buat dia. Tapi percayalah guys, nama lo yang nggak muncul di layar, itu bikin pikirannya jalan-jalan sendiri. Kenapa dia tiba-tiba diam? Dia beneran udah nggak peduli? Gue salah apa ya? Manusia tuh emang gitu, otomatis nyari apa yang tiba-tiba hilang. Dan hening lo, itu kayak kaca, bikin dia ngelihat dirinya sendiri. Bisa jadi dia ngerasa bersalah, bisa jadi dia mulai mikir ulang. Tapi ingat ya, bukan itu poinnya. Ini bukan soal bikin dia balik nyari lo. Ini soal lo. Lo yang lagi belajar pegang kendali atas diri lo sendiri. Tanpa drama, tanpa marah-marah, tanpa butuh bikin keributan. Tenang yang nggak banyak ngomong, tapi jelas banget nunjukin harga diri lo nggak ditentukan dari siapa yang stay atau pergi. Karena lo nggak perlu teriak buat didengar. Kadang, pesan paling nyentuh adalah yang nggak dikirim sama sekali. Poin ketiga yaitu waktu lo mutusin buat diem. Itu bukan berarti lo lagi nahan-nahan perasaan doang ya guys. Lo lagi ngambil alih kendali. Lo bilang ke semesta, perasaan gue, tanggung jawab gue. Dan itu bukan hal receh. Itu momen penting, di mana lo berhenti jadi orang yang nungguin, dan mulai jadi orang yang jalanin hidup lo sendiri. Lo sadar kalau emosi itu bukan perintah, tapi sinyal doang. Dan diam lo, itu bukan kekosongan guys. Itu adalah pilihan, dan pilihan yang kuat. Karena jujur ya guys, kebanyakan rasa sakit yang lo rasain sekarang, bukan karena dia ngelakuin sesuatu,
tapi karena pikiran lo sendiri yang muter bikin skenario aneh-aneh. Otak lo bikin film pendek yang nggak ada endingnya. Makanya, pas lo mulai gatel pengen ngechat lagi, tarik napas dulu. Ingat guys, nahan diri itu bukan berarti lo kalah. Itu lo udah menang. Karena lo lagi ngelatih sistem saraf lo buat tetap stabil di tengah rasa nggak pasti. Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Itu titik di mana lo bukan cuma bertahan, tapi pelan-pelan jadi versi lo yang jauh lebih kuat. Poin keempat nih, setiap kali lo hampir pencet kirim, sebenarnya lo lagi berdiri di persimpangan. Antara panik atau tenang, antara keputusasaan atau disiplin. Keputusasaan tuh yang kayak, udah deh, gue chat aja, siapa tahu dia bales, siapa tahu ini bisa ngebenerin semuanya. Tapi jujur aja, semakin lo ngejar, semakin dia bakal ngejauh. Energi, gue butuh banget lo tuh kerasa, bahkan meskipun lo gak ngomong apa-apa, kayak ada vibe yang maksa gitu, dan itu bikin orang mundur. Nah beda banget sama disiplin. Disiplin itu kalem. Dia nggak sibuk nyari validasi. Dia ngelakuin sesuatu karena tahu nilainya, bukan karena lagi kebawa emosi. Dan lo tahu apa yang keren? Energi ini yang bikin orang respect. Bukan cuma dia, tapi lo juga jadi lebih respect sama diri lo sendiri. Lo ngerasa, ya, gue bisa kok milih tenang walaupun hati lagi ribut. Dan itu powerful banget guys. Poin kelima, pernah nggak sih lo ngerasa, semakin lo ngejar dia, semakin dia kayak menjauh? Itu karena dalam hubungan kedekatan itu nggak bisa lo lakuin sendirian. Harus dua arah. Kalau cuma lo yang effort, ya rasanya capek sendiri kan? Lo nggak bisa maksa orang buat peduli. Nggak bisa narik dia terus buat tetap ada. Yang bisa lo lakuin cuma satu, kasih ruang. Dan biarin dia datang karena dia mau, bukan karena lo desak atau karena dia ngerasa nggak enak. Justru ketenangan lo itu yang bikin lo jadi menarik. Bukan karena lo sok cuek, tapi karena lo stabil. Lo nggak panik, lo nggak drama, lo tahu cara berdiri di tempat lo sendiri dengan tenang. Dan tahu nggak guys, stabilitas itu mahal banget. Jarang, apalagi di zaman sekarang ini, di mana semua orang lagi sibuk nyari validasi, sibuk pengen diakui. Jadi pas lo bisa tetap tenang dan nggak maksa, itu bukan kelemahan. Itu justru nunjukin, lo beda, lo kuat. Poin keenam, jadi orang yang nggak gampang goyah bukan berarti lo nggak punya hati ya guys. Lo punya dan dalam banget malah. Tapi lo tetap kalem, tetap bisa berdiri tegak walau dunia lagi ribut. Lo tuh kayak gunung. Badai boleh datang tapi lo tetap kokoh di tempat lo berdiri. Lo udah bukan versi lo yang dulu. Yang gampang kepancing, yang haus validasi, yang butuh banget diperhatiin biar ngerasa cukup. Sekarang, lo nggak perlu itu semua. Lo tahu nilai lo. Lo tahu harga diri lo nggak nempel di omongan orang atau perhatian dia. Lo punya ketenangan yang beda vibes-nya. Dan percaya deh guys, kalau dia peka, dia bakal ngerasa perubahan itu. Dan kalau dia cukup sadar, dia bakal nyadar. Lo udah bukan orang yang bisa dia tarik ulur lagi. Poin 7. Lo pengen dia kangen. Berhenti isi tiap keheningan pakai kehadiran lo guys. Jangan terus-terusan muncul. Biarin dia ngerasain gimana rasanya ruang itu, tanpa lo di dalamnya. Karena kehadiran yang terlalu sering, kadang bukannya bikin hangat, malah bikin sesek. Yang awalnya sayang, bisa berubah jadi tekanan. Poin 8, dan satu lagi guys, hati-hati sama jebakan manis yang cepat. Ngirim pesan itu, kadang kayak makan permen. Enak banget di awal, tapi abis itu, nyesel. Bukan karena lo lemah, tapi karena lo tahu itu bukan solusi. Itu bukan healing, itu candu. Dan lo sekarang lagi ada di jalan yang beda. Lo lagi belajar buat diem di tengah rasa nggak nyaman. Bukan karena lo nggak peduli, tapi karena lo lagi ngelatih kekuatan lo yang sesungguhnya. Tenang, bahkan saat hati lagi ribut. Kekuatan lo tuh bukan di seberapa keras lo ngejar, tapi seberapa kalem lo bisa tetap berdiri waktu semuanya lagi nggak pasti guys. Mau langsung aku bantu susun juga. Poin 9. Di keheningan itu, lo lagi nggak cuma nungguin waktu berlalu. Lo lagi bangun. Bukan buat balas dendam, bukan buat nunjukin sesuatu ke orang lain, tapi buat diri lo sendiri.
Lo mulai nge-gym, belajar hal-hal baru, ngejalanin project yang dulu sempet ke-pending. Lo mulai bangun hidup yang lebih meaningful. Dan yang paling penting, lo berhenti ngemis perhatian orang. Lo sadar, kehadiran atau ketidakhadiran seseorang gak bikin lo lebih atau kurang. Poin 10. Boleh gak sih ngirim pesan lagi? Jawabannya boleh, tapi cuma kalau lo udah utuh. Kalau lo kirim pesan dari tempat yang tenang, bukan dari tempat putus asa. Bukan buat cari reaksi, tapi buat nyampein apa yang lo rasain. Dan kalau nggak dibalas, nggak masalah. Karena lo nggak lagi ngasih kendali atas perasaan lo ke orang lain. Dan untuk terus bangun kehidupan yang lo banggakan. Jadi, kalau lo udah siap terus jalan di jalur ini, ketik aja di komentar, "Aku mengendalikan diriku sendiri." Karena lo nggak butuh balasan buat tahu siapa lo. Kekuatan, nilai, dan kedamaian lo udah ada di dalam diri lo sejak awal. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap kuat, dan terus bangun hidup yang bikin lo bangga. Semangat guys!